Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kewarasan akal dan kewarasan hati. Karena sekali lagi tanpa dibekali kewarasan akal dan kewarasan hati, kita tidak akan bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesalahan. Oleh karenanya penting banget kewarasan akal dan kewarasan hati. Para sahabat semuanya, setelah saya ikuti dan saya amati diskusi terbuka yang diadakan oleh Robito Alawiyah di kantor mereka mulai kemarin ya, tanggal 7 September sampai hari ini 8 September 2024. Walaupun saya tidak mengikuti secara penuh karena memang membuang-buang waktu menurut saya, akan tetapi ada poin-poin yang saya catat. Dan poin-poin yang saya catat ini nantinya akan menghasilkan sebuah pernyataan dari saya bahwa diskusi terbuka yang diadakan oleh Robito Alawiyah mulai tanggal 7 September sampai hari ini 8 September 2024 sia-sia. Bahkan ya merungkatkan nasab mereka sendiri sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa begitu? Ada faktor-faktornya yang saya catat ya dari hasil saya ikuti diskusinya. Faktor yang pertama, bahwa diskusi RA mulai tanggal 7 sampai 8 September 2024 itu sia-sia dan bahkan merungkatkan nasab mereka adalah narasumber-narasumber yang mewakili pihak Robito Alawiyah, mulai dari Hanif Al-Atos, kemudian Wafi, Rumail Abbas, Aventador, kemudian Fikri Syahab. Ini eksplanasi atau penjelasan-penjelasan yang disampaikan ini cenderung sama, bahkan tidak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum adanya diskusi terbuka di pihak Robito Alawiyah, kan ada yang mengkanter tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mulai dari Hanif Al-Atos, Wafi, Rumail Abbas, ya menonton sama, ya sama, tidak jauh beda. Sehingga ya, kalau tidak percaya silakan buktikan, simak mulai awal sampai akhir, sama, tidak beda, ya tidak jauh beda dengan kemarin-kemarin. Sehingga ya saya katakan bahwa ini belum bisa menjadi antitesisnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dalam artian sampai detik ini tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum terbantahkan. Ya, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ya, dari sekian narasumber yang dikonfirmasi oleh pihak Robito Alawiyah, ini kalau kita melihat penjelasan-penjelasan mereka secara seksama, mulai dari Hanif Al-Atos, Aventador, Fikri Syahab, Wafi, ya, ini belum bisa
sebagai perwakilan jawaban terhadap 12 pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kurang lebih 1 tahun yang lalu di kantor Robito Alawiyah. Kalau nggak salah insya Allah tanggal 23 November 2023. Ya. Jadi belum bisa menjawab 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah disodorkan ke pihak kantor Robito Alawiyah. Nah, untuk mengingat kembali 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang belum bisa dijawab oleh narasumber-narasumber yang dikonfirmasi oleh pihak Robito Alawiyah di diskusi terbuka Robito Alawiyah tanggal 7 sampai sekarang tadi ya 8 September ya. Yang pertama, mengapa Ibnu Samroh, ini saya ulangi 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar pemirsa atau para sahabat yang belum tahu ini jadi tahu, yang sudah tahu lebih tahu lagi. Yang pertama, mengapa Ibnu Samroh yang wafat tahun 586 Hijriah dalam kitabnya Tobaqat Fuqaha Al-Yaman tidak menyebut 8 nama keluarga Ba'alawi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samroh meninggal atau semasa dengan hidup Ibnu Samroh. Pertanyaan yang kedua, apakah Ali, ayah dari Faqih Muqaddam, adalah sosok historis yang ada di Tarim pada tahun 575 Hijriah. Yang ketiga, pertanyaannya, mengapa kakek Faqih Muqaddam yang bernama Ali Khalid Qasam yang wafat pada tahun 529 Hijriah, ulama besar, menurut Ba'alawi tidak disebut oleh Ibnu Samroh. Pertanyaan yang keempat, mengapa ayahnya Ali Khalid Qasam yang bernama Alwi II ya, ini tidak disebut oleh Ibnu Samroh. Kemudian yang keenam, mengapa yang kelima, mengapa ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad tidak dicatat. Yang keenam, mengapa ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I tidak dicatat. Yang ketujuh, mengapa ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah ini tidak dicatat. Yang kedelapan, mengapa Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi yang wafat pada tahun 550 Hijriah tidak disebut, tapi Muhammad bin Ali Al-Qolai yang wafat pada tahun 577 Hijriah disebut oleh Ibnu Samroh. Kemudian pertanyaan yang ke-9, mengapa Muhammad bin Ali Al-Qolai namanya disebut Ibnu Samroh, tetapi gurunya Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi dilupakan. Yang ke-10, betulkah Muhammad Shahib Mirbad adalah guru dari Al-Qolai? Yang ke-11, betulkah Shahib Mirbad pembawa madhab Syafi'i di Mirbad? Yang terakhir, ke-12, apakah ada nama Muhammad Shahib Mirbad disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 yang dikarang bukan Ba'alawi? Jadi ke-12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah saya sebutkan tadi dalam diskusi terbuka di kantor Robito Alawiyah mulai
tanggal 7 sampai 8 September 2024 hari ini ya tidak bisa menjawab 12 pertanyaan itu. Ya. Jadi tidak terjawab baik itu oleh penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Hanif Al-Atos, Fiqih Syahab, Wafi, Rumail Abbas, Aventator dan lainnya ya, narasumber-narasumber yang didatangkan oleh RA di kantor Robitoh Alawiyah. Kemudian faktor yang ketiga, bahwa ketika guru Gembul ini datang ya hari ini, jadi saya konfirmasi bahwa guru Gembul datang. Ini menurut saya kita apresiasi untuk guru Gembul. Ya, jadi hari ini guru Gembul datang. Ketika guru Gembul menjelaskan ya di hadapan Fiqih Syahab, kemudian Wafi, dan di situ juga kalau nggak salah ada Rumel Abbas yang baru datang, menjelaskan bahwa awal mula polemik nasab ini sebenarnya bukan muncul dari Kiai Haji Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak, tapi dari habaib sendiri yang karena tindakan mereka seperti Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith ya. Dan publik jadi tahu ketika guru Gembul ini menjelaskan semacam itu, akhirnya sama Fikri Syahab dijawab bahwa memang ya ada anggota dari Robitoh Alawiyah yang kurang lebih tindakan dan perbuatannya ini tidak mencerminkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan berarti ya Robitoh Alawiyah ini mengakui tindakan mereka. Itu kata Fikri Syahab. Jadi pihak Robitoh Alawiyah tidak mengakui bahwa itu benar, tapi perlu diketahui ya bahwa kenapa ya walaupun pihak Robitoh Alawiyah ini tidak mengatakan bahwa tindakan mereka itu tidak benar, kenapa tidak ditegur, tidak mengecam atas nama Robitoh Alawiyah? Padahal Bahar bin Smith, Rizik Syihab ini adalah bagian dari anggota Robitoh Alawiyah. Semestinya ya kalau objektif Fikri Syahab mengecam, tapi selama ini tidak dikecam. Pihak Robitoh Alawiyah tidak mengecamnya, bahkan sebagai ketua umum Robitoh Alawiyah Pak Taufik Ashetaf ini mesra-mesraan dengan Pak Rizik Syihab, Bahar Smith. Ini artinya apa? Artinya memang walaupun tidak ada kata membenarkan tindakan mereka, tapi dari gestur kedekatan mereka mengakui ya, mengakui, sehingga dari sinilah publik tahu, oh ternyata benar bahwa ada Habib yang memang tindakannya itu tidak sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang awalnya ini ragu-ragu jadi yakin, oh ternyata kalau begitu Habib itu bukan keturunan Nabi. Yang asalnya nggak percaya jadi percaya dengan kasisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, faktor yang terakhir ini yang sangat menarik ketika guru Gembul ini menjelaskan tentang metodologi ilmu nasab ya. Kemudian dijawab oleh Fikri Syahab bahwa memang metodologi ilmu nasab itu boleh dikritik, tapi Fikri Syahab ini secara tidak langsung bisa dipahami bahwa memang habaib itu boleh dikritik,
Padahal selama ini ada Habib yang mengatakan bahwa kalau mengkritik nasabnya Habib akan kualat. Ya, jadi Fikri Syahab mengatakan semacam itu. Ya, kenapa? Karena Fikri Syahab mengatakan bahwa pencatatan silsilah nasab para habaib di Rabithah Alawiyah ini menggunakan metodologi ilmu nasab. Artinya apa? Artinya bahwa nasabnya habaib itu boleh diteliti. Benar apa tidak dia cucu Nabi? Benar apa tidak dia keturunan ke-39 ke-38? Akhirnya adanya penelitian Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diambil dari beberapa referensi kitab nasab mulai abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, kemudian diperkuat lagi dengan filologi, diperkuat lagi dengan ilmu genetika. Ternyata memang benar nasabnya para habaib itu terkonfirmasi bukan keturunan Nabi. Berarti apa yang disampaikan oleh Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini benar, di dalam tesisnya benar. Ya, bahwa keturunan Nabi Muhammad, bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi dari beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi, diskusi yang diadakan Rabithah Alawiyah di kantornya mulai tanggal 7 sampai 8 hari ini sia-sia, bahkan merungkatkan nasab mereka sendiri. Itu saja. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.